ajaib ini karena emang kebetulan aku termasuk orang yang jarang baca fantasi ya, selain yang genre magical realism itu. Jadi kayak pingin dalam tanda kutip nantang diri sendiri gitu. Intinya sebenarnya misi awalnya adalah aku menyelamatkan, bukan menyelamatkan ya, aku membantu orang dari keinginan dia untuk suicide. Ini apa kalau fisik itu susah tuh. Nah, Darah apa? Rambutnya warna apa itu gue nggak pernah mikirin sampai sekarang nggak pernah dipikirin. jadi eh, siang ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang serba kece nih, sobat-sobat lintas dalam rangka Hari Buku Sedunia World Book Day. Ada 3 orang penulis dari 3 platform berbeda. Wah, ini luar biasa. Jadi Nah, saya sangat bersyukur bisa menghadirkan mereka bertiga. Yang pertama ada Zelda Maharani dari apa Zelda? KBM ya. Halo dari KBM, saya punya Wattpad juga. Aku ada di mana-mana. Wah, hebat, 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 luar biasa. Komunitas bisa Halo menulis, bisa apa? Ada semuanya. di Wattpad juga, gitu Iya, ya. Em, Kemudian yang kedua ada Henry Setiawan. Gimana halo, Henry? Bisa. dari Lentera App, Bu Henry. Oh ya, dari Lentera App. Oke, yang kemarin barusan ya bulan kemarin ya kita kerjasama mengadakan workshop. Nah, dan yang tidak kalah luar biasa ini tidak kalah kecenya dari Wattpad ada Mbak Oke. Iza Dina. Apa Halo, kabar Mbak Iza? alhamdulillah baik. Makasih ya udah diajakin. Oke, kami yang terima kasih udah mau hadir di sini, udah mau ngadir undangan dari komunitas lintas ya, Mbak. Dan tentunya kita akan sharing-sharing di sini santai aja. Ini bukan kegiatan yang formal gimana banget. Ya kita berbagi aja, berbagi pengalaman, berbagi gagasan, berbagi suka duka dalam dunia kepenulisan seperti itu. Oke, em, sebelum lanjut nih, ingin tahu dong sedikit tentang eh, Background. para bintang tamu ini. Kalau Zelda di mana nih posisinya sekarang? aku di Surabaya kayak lagi nyusun skripsi. Waduh, iya masih kuliah ya. Iya, Oke, Zelda di Surabaya. Kalau Henry di mana, Hen? Gue di Lampung, di Ah, Bandar Lampung ya, gue. di Lampung. Henry ini juga salah satu personil lintas ya, sobat-sobat lintas. Dan tahun kemarin terpilih menjadi personil dengan literasi terpesat di tahun 2024. Oke, eh, kalau Mbak Isa di mana, Mbak? Aku sekarang di Bekasi kerja. Dulu aku kuliahnya di Surabaya juga loh Mas Hilda. Oh, oh di gitu. mana Mbak? Di ini, di ITS. Oh Dekat nggak? ITS, aku Unesa di Oh, Barat, jauh Surabaya ya. Barat. Ya agak jauh. Wow, ini Mbak Isa udah selesai kuliahnya ya? Alhamdulillah udah. Oke. Waktu itu ambil jurusan apa, Mbak? Dulu aku desain interior. Oh, desain interior. Wow, ini kalau untuk dekorasi-dekorasi masih mantap ini. Bisa. Tapi sekarang kerjaannya nggak berhubungan sih. Jadi ya udah lah ya. Oke, oke. Memang biasanya begitu, Mbak. Apa yang dikuliahkan itu nantinya tidak berhubungan sepertinya dengan pekerjaan kita. Pakai kok ilmunya. Oke. Oh iya, perkenalkan mungkin kalau Mbak Iza belum kenal, saya Iin dari komunitas lintas dan saya eh, juga ASN sekarang di Kementerian Sosial itu. Dulu saya sempat bergabung di namanya Balai Literasi Braille Indonesia yang sekarang berganti nama menjadi Sentra Abioso. Kami di komunitas lintas ini
sebagian besar mayoritas itu merupakan penyandang disabilitas netra gitu Mbak. Dan yang mengundang Mbak Iza kemarin, Henry itu sudah berapa tahun di Lintas? Berapa ya? 3 tahun adalah 2022 ya? 2022. Nah, itu em, dan kami memang bergerak di bidang literasi, khususnya untuk memajukan literasi di kalangan disabilitas netra seperti itu. Dan karena itu kami sering ngadain kegiatan-kegiatan seperti ini, eh, talk show, bincang literasi, webinar, juga lomba-lomba, kelas-kelas menulis. Kalau boleh kapan-kapan nih Mbak Isa bisa nggak mengampu kelas menulis di Lintas? Kalau kelas masih belum ini ya kapasitasnya. Kalau sharing-sharing boleh lah. Oke, oke. Nggak masalah, nggak masalah. Oke, ini kita eh, mulai aja kali ya. Untuk Mbak Isa sendiri, kalau saya boleh tahu nih, sejak kapan nih gemar menulis? Gimana? Aku itu sebenarnya kalau nulis in hobi ya, itu udah dari SD. Hmm, Ini ambil zaman KKPK nggak sih? hmm. Punya karya. Iya, Nah, dari kecil-kecil punya karya benar-benar. ya Iya. dulu kan ngetren, sekarang juga kayak ngetren, cuma kayak dulu tuh bener-bener masuk gitu loh. Nah, dan kayak jadi pingin nulis cerita, cuma nggak pernah tamat. Kayak ya udah pingin nulis aja tapi nggak pernah sampai ending gitu. Oh iya, iya. Kok mulai serius belajar nulis tuh ini mulai SMP itu udah mulai nyemplung di Wattpad. Kan dulu pas tahun 2015-an, 2014 2015 kan lagi lumayan ngetren ya. Udah mulai lumayan ngetren dunia Hmm, oren. betul. Jadi mulai nyoba nulis di sana, tapi juga masih belum ada yang bisa tamat. Hmm, Terus pas lebih kayak nyoba nulis cerpen-cerpen aja, nggak sempet nulis novel yang serius gitu. Pas kuliah sempet vakum nulis, terus pandemi kan. Nah, pas pandemi baru kayak mulai nyoba serius nulis lagi. Akhirnya baru bisa namatin tulisan itu tahun 2023 kemarin. Jadi ya, lu lama ya. emang biasanya begitu Mbak. Jadi Mbak Isa is not alone. Eh, saya sempat baca yang ini Mbak, yang Dapur Ajaib. Hmm. itu itu keren banget sih menurut saya, mengambil apa ya itu, eh, temanya tentang kulineran. Nah, itu yang pertama kali tamat. Oh iya, Iya. dan apa itu memang apa ya, saya tahunya juga yang dikasih tahu Henry yang terakhir itu apa, nikmati selagi hangat itu kan. Nah, tapi Iya. itu saya belum baca, cuman kok dari sekilas saya perhatiin itu dua karya itu tampaknya temanya ini ya Mbak, sama-sama kulineran. Apakah Mbak Isa memang seneng masak? Kak, jujur aku nggak terlalu bisa masak, Mbak In. Oh Aku masak itu cuma level level survival. Kan masih bisa makan ya. iya, atau sering nih hobi kulineran di mana gitu, nyobain Ya, kemana? kalau makan, ya kalau nyobain makan suka. Kebetulan Ah, emang emang sama keluarga suka diajakin makan-makan juga. nah. Kalau masak, ya biar apa anak-anakku lah yang bisa masak aku. Oke, iya. Jadi saya sih nangkepnya gitu. Oh, kayaknya ini kalau bukan Mbak Izanya suka masak, ini berarti Mbak Izanya ini ya hobi traveling kulineran gitu, dan memasukkan apa, bumbu-bumbu perasaan gitu loh. Itu keren banget loh Mbak. Gimana itu awalnya sampai bisa kepikiran begitu? Ada Oh, makanan yang harus dibuat setulus hati, terus ada warna-warna yang mewakili perasaan gitu. terima kasih ya udah nyempetin dibaca. Jadi awalnya inspirasinya itu kebetulan kan aku tipe orang suka tulisan yang
Kalau nggak model-model Metropop yang kayak romance yang adult gitu, sukanya nulis sinetron yang mirip-mirip kayak dongeng gitu. Nah, Mm-mm. kebetulan pas mau nulis Dapur Ajaib itu, aku habis baca buku novel judulnya Dollar Good. Dia itu toko penjual mimpi. Oh, Terus habis itu, sebelum itu juga kayak pas SMA juga pernah dikasih temanku buku ini, aduh aku lupa judulnya apa. Tapi tentang kayak toko makanan, tapi makanannya juga ada magic-magicnya gitu loh. Jadi emang lumayan suka tema kayak gitu ya, magical realism. Nah, mm. terus aku pingin kayak nyoba nulis apa yang ada kearifan lokalnya dikit lah. Kan selama ini kayak yang aku baca itu kalau nggak dari Korea, dari Jepang ya, Ya, background soalnya. mm-mm. Terus habis itu kepikiran masakan yang dimasak dengan tulus itu karena suka karena aku suka makan ya. Jadi beberapa kali kayak kerasa gitu loh makan di tempat yang emang makanannya pabrikan dalam tanda kutip atau dibikin kayak buru-buru banget karena mungkin emang seram itu ya. Iya, Soal makanan yang emang kayak masaknya tuh niat kayak cepet nggak mesti nggak niat ya. Cuma maksudnya niat sama nggak niat dalam tanda kutip tuh kerasa gitu loh. mm-mm. Jadi kayak ya dari situ aku pengen deh nyoba nulis tentang makanan gitu. Jadi dan mungkin karena baru ke influence baru baca yang toko penyu mimpi gitu-gitu ya, jadi apa kepikiran oh ya udah bikin warung aja kali ya. Iya, Udah di yang mana yang terakhir itu kan ada warung Wedang ya kalau nggak salah yang iya. tokonya Nah Vilenya. kalau Itu ya Velain Vili ini bacanya gimana Mbak? kalau Tokohnya. yang dikotis lagi hangat itu Ya. kebetulan bukan magical realism ya maksudnya emang nggak ada magic-magicnya. Cuma kalau yang dapur ajaib ini karena emang kebetulan aku termasuk orang yang jarang baca fantasi ya selain yang genre magical realism itu jadi kayak pingin dalam tanda kutip nantang diri sendiri gitu. Meskipun ya pada akhirnya yang lebih dominan bukan unsur fantasinya ya. Iya. Ya udah ya. Oke, oke. Nah, yang lain, teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain nggak? Ini kita santai aja ya. Tanyain ke Mbak Iza mungkin dari bintang tamu yang lain atau sobat-sobat lintas yang sudah hadir di sini. Jadi ini kita apa sesi tanya jawabnya langsung aja, nggak usah ada sesi khusus. Aku nanya dong, Ya, silakan. Mbak Iza pernah nggak jatuh cinta sama tokohnya sendiri? Pernah. Gimana sih kayak aku tuh kalau nulis tokoh cowok biasanya itu kayak gabungan karakter beberapa orang di real life ya. Maksudnya biar kok pas nulis itu ada patokannya. Oh, misalnya si siapa kayak si A, tapi gabungan sifatnya sama si B juga. Jadi Tuh kayak kan, ya adalah iya lagi. ada beberapa trait yang diambil dari orang yang emang in real life aku suka ya sama trait orang yang kayak gitu. Jadi Hmm. pas ada cowok fiksi yang memiliki trait yang aku suka ya demen aja gitu. Ah, Oke. Henry ada yang mau ditanyain nggak? eh, ini palingnya. Kan tadi maksudnya apa kan? Kak Dina aja kan di Woto suka ngomong Dina cocok gitu ya. Di Woto suka ngomong gitu kan. Kan Kenapa? di Wattpad tuh suka ngomong apa Dina cocok apa di ending bab itu loh. Ada kan Iya. itu. Iya ya. Enggak. Mm, Sebenarnya mau nanya gini. Kan dulu katanya pernah nulis Wattpad juga berarti ya sebelum itu. Sebelum iya. akun ini. Nggak pernah nemu ya akunnya. Beda ya, Nah, beda akun. gini. Jadi Wattpadku yang sekarang itu kan akunnya dari 2021 ya. Nah, akunku yang Oh, sebelum itu kehapus. Username-nya oh, sama sebenarnya, cuma kehapus. Nggak tahu deh itu oh, kehapusnya karena nggak pernah dibuka. Waktu itu kan aku pas kuliah vakum Wattpadan kan, terakhir pas SMA tahun 2015 sampai 2018 lah itu. Habis itu udah nggak pernah megang lagi. Dulu di SMA juga lebih sering buka blog daripada Wattpad. Nah, pas aku mau balik, akunnya hilang. Makanya yang kita cerita sebelum itu nggak ada arsipnya, sedih sih. ya, enak. Ya, ya. Gitu. Oke, jadi akunnya pernah sempat ganti akun kalau gitu ya. Iya. Oke. Kalau
Zelda pernah ngalamin juga nggak itu ganti akun di KBM atau Wattpad? Aku kebetulan tipikal orang yang setia, itu satu. Yang kedua, aku selalu nyimpen di Percaya. dokumen Kak. Jadi nggak pernah ngedraft langsung di aplikasi. Oh, oke, oke. Jadi kalau ganti laptop pun, aku ngusahain ngerampok eksternal HDD-nya siapa aja. Yang penting dataku selamat dulu gitu. Iya. Ini Wah, arsip hidup dan mati masalahnya. Berarti sih betul, betul. Nah, kalau Zelda di KBM sejak kapan tuh? Aku di KBM sejak 2020. Tapi kalau nulisnya sendiri, kurang lebihnya sama kayak Mbak Iza dari SMP. Hmm. Ya, saya juga pernah beberapa kali baca tulisannya Zelda. Dan kalau nggak salah ya genre novelnya itu selalu ini ya, romance. Iya, romance. Akhir-akhir ini lagi mau mencoba healing fiction sih, karena kebetulan emang butuh juga. Iya, iya. Oke. Nah, di antara semua tulisan atau novel atau apapun itu yang pernah Zelda tulis, yang mana yang paling berkesan? Yang lagi ongoing sekarang. Tuh, judulnya apa tuh kalau boleh tahu? Judulnya Cahaya Cinta Aziza. Ini Oh sebenarnya iya, novel betul collab. betul. Hmm, Ini novel collab. Intinya sebenarnya misi awalnya adalah aku menyelamatkan, bukan menyelamatkan ya, aku membantu orang dari keinginan dia untuk suicide, keinginan dia untuk menyakiti diri sendiri, menyelamatkan dia yang kena bully waktu itu posisinya di tempat magang, kebetulan satu tempat magang sama aku, and then dia disabilitas juga, Oh, tunanetra. berarti ini kisah nyata ya? Enggak, cuman memang waktu itu kan aku, jadi gini ceritanya. Oke, Anak itu tiba-tiba menarik kayaknya. WA aku setengah 11 malam, coba bayangin. Oke. Aku lagi ngetik-ngetik random biasa dia WA, aku nggak tahu kenapa di kan waktu itu kami satu apa ya satu mes gitu, Mm-mm. dia WA terus dia keluar kamar tapi nggak ada suaranya lagi karena anak ini, temanku ini, aku sebut nama aja ya, Radix namanya, itu tipikal anak yang berisik gitu loh. Kalau Mm-mm. dia keluar kamar tuh nggak bisa diem, terus yang Pokoknya nyari tiba-tiba perhatian juga. semua orang gitu ya. Emang anaknya pinter ngelawak aja, entah tiba-tiba dia suara kuda lah, entah Oh tiba-tiba gitu. dia nyanyi tapi liriknya ngaco, memang elek arek itu sumpah, isengnya pol. Nah terus suatu waktu tuh dia diam, terus kayak aku nggak tahu kenapa aku kira dia mau ke dispenser karena dispensernya deket kamarku gitu kan, dan pas akhirnya tak samperin, dia duduk di sofa itu masih tak tak pegangin pundaknya itu, masih nggak respon, bahkan telinganya tak pencet pun dia nggak respon, biasanya dia protes kan. Iya, Terakhir apa dia pasti. bilang, kayaknya gue kayaknya gue nyerah aja deh, kayaknya kayaknya intinya dia pengen mengakhiri hidupnya lah. Jangan, gue bilang, Kenapa gitu kan?" Ternyata yang aku akhirnya tahu, karena kita satu tempat magang tapi beda beda anak yang dipegang, dia megang anak SD, sama-sama ngajarnya, aku asistensi mengajar di kelas SMP. Ternyata 24/7 anak itu tuh dibully sama teman sekelompoknya sendiri. Dan Hmm, yang mirisnya, di antara mereka, dua orang di antara mereka itu sama-sama tunanetranya juga gitu loh. astaga. Itu Terus aku tega. pendekatan terus sama dia kan. Apa ya? Hmm. Dia kan penghafal Al-Quran. Hmm. Anaknya religius banget. Aku tuh Hmm. sampai heran gitu, kok bisa orang yang sedekat itu sama Tuhan tuh punya pikiran buat kayak begitu gitu. Mm-mm. Aku kira Betul. aku kira berhenti di aku aja kan, karena emang aku terhitung orang yang juga masih berjuang dengan yang begini-gini ini, malahan sempat divonis PTSD juga setahun yang lalu gitu ya. Eh apa? Akhirnya aku coba riset apa ya. Aku ajakin nulis aja, tapi genrenya nggak mungkin adult romance kayak yang Iya, biasanya aku. iya, iya. Akhirnya itulah titik balik juga yang menjadikan pertama kalinya aku nulis novel religi romance itu bareng sama dia, sampai sekarang ongoing udah season 3. Wow, luar biasa. Udah kayak Netflix aja ya, udah season 3. Ini penghabisan ini. Udah nggak bisa. Oh, ya, jangan sampai habis lah. Harus ada ininya, lanjutannya lagi. Aduh, Oke. Em,
Teman-teman ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ini, siapa tahu ada yang mau ditanyain ke Zelda atau Henry atau Mbak Iza. Aku mau bacain pertanyaan aja nih. Oh, oke, silakan. Sebentar. Sebenarnya pengennya baca mantra, tapi adanya pertanyaan doang ya udahlah ya. Kalau saya sih pengennya baca buku rekening ada transaksi masuk gitu loh. Boleh notifikasi M-Banking siang-siang gini seru loh, tiba-tiba 10 juta. Ntar ya. Ciluk Mbak ini mana? Oh, wait. Mana sih? Oh, ini. Astagfirullahaladzim. Ntar ya. Udah. Cara lihatnya gimana sih? Oh, ini. Astagfirullahaladzim. Halo Kak, perkenalkan nama saya Alexa. Kak Dina ini ya, pertanyaannya spesifik ke Kak Dina. Saya juga hobi banget nulis, tapi mau tanya Kak, Kakak kepikiran nggak sih buat bikin KTP karakter? Maksudnya tuh kayak, ya profil karakter tapi selengkap-lengkapnya gitu kali ya. Misalnya dia hobinya apa, terus apa namanya, sukanya ngapain, kayak gitu. Kayak bikin data detailnya di sampul halaman cerita gitu maksudnya. Oh, kalau aku suka bikin karakter sheet. Oh ya, Aku karakter sheet namanya ternyata. aku kebetulan aku juga gambar ya. Cuma nggak aku publish di umum sih. Jadi kayak buat pegangan aku aja. Kalau misalnya one day mungkin aku pingin bikin kayak spin-off karakter ini atau gimana, itu udah ada pegangannya. Kayak biasanya kalau bikin karakter sheet tuh yang aku cantumin di biodatanya dia, nama TTL, ya Allah udah kayak biodata SD. TTL. Pakai binder nggak sekalian ngisinya, Kak? Kebetulan baterainya hilang ya, jadi cara digital aja Iya lagi. arsipnya. Nama TTL, terus kayak ini sih, aku tuh suka iseng, tau gak sih kayak tes kepribadian yang kayak Hmm, MBTI Iya gitu. lagi. Nah, iya. aku coba ngisi tapi karakter aku. Terus kayak dia dapatnya apa? Meskipun sebenarnya kalau MBTI itu kayak tes psikologi, apalagi yang gratis ya, itu nggak saklek. Cuma kalau buat membantu mendalami karakter itu sangat membantu. Jadi kayak, oh misalnya nama tokoh utamanya Dapur Ajaib itu kan Amelia ya. Iya. Oh si Am tuh nggak mungkin bakal ngambil keputusan gini karena trait dia kayak gini. Jadi kayak trait-trait utama yang bakal memengaruhi cara dia ngambil keputusan kesehariannya dia itu aku catet karena aku pelupa ya Wow. Jadi pakai buat tes pegangan. psikologi membuat Cuma yang karakter. nggak dipublish ke umum. Iya, emang. Jadi, wah ini salah satu trik yang mantap juga ini. Bisa dicoba nih teman-teman pakai tes psikologi gitu ya untuk mendeskripsikan karakter. Kalau misalnya kayak milih, kan kadang kalau apa kayak MBTI gitu-gitu kan mereka juga udah ngasih deskripsi kan, misalnya INFP orangnya kayak gimana, Hmm. terus habis itu kalau ISTJ kayak gimana. Nah itu Halo, Ah, suaranya Kak Isa hilang tuh. ah, Kak Iza terlempar. Hmm. Ya, apakah dia bisa kembali? Kalau Henry gimana kalau mau bikin itu, mau bikin kalau karakter? halo, Ah, Nah, ada lagi. Gimana Kak tadi sempat kelempar? tadi keputus sampai mana ya? Iya, yang tes-tes psikologi tadi apa udah banyak yang menyediakan trade-nya Oh, kayak gini. ya kan kalau mungkin nggak sempet ngerjain ya, mungkin anaknya banyak. Nah itu coba baca-baca aja traitnya kayak gimana, mana yang paling cocok buat kira apa sih karakter kita. Nah itu nanti kita ambil buat pegangan gitu. Jadi bisa kita ambil dari situ ya. Dari segi psikologis juga sosialnya mungkin juga ada di situ ya, Kak. Dan Iya, apa fisik gimana? Ada nggak di situ? kalau fisik aku gambar ya, Oh, jadi digambar. langsung. Oh mungkin kalau aku kalau misalnya karena ini bentuknya tulisan, jadi aku mencoba mendeskripsikan misalnya, ya. oh ini tuh rambutnya
warna ini. Kira-kira kalau misalnya diibaratkan benda lain itu kayak gimana, teksturnya seperti apa. Kayak gitu-gitu sih. Coba latihan mendeskripsikan juga. Cuma kalau buat karakter sheet-nya gambar langsung. Nah, kalau buat teman-teman yang tunanetra nih, Henry sama Zelda, gimana cara kalian mendeskripsikan sebuah karakter dari segi fisik? Ada Siapa nggak dulu trik? nih? Aduh, Mas Henry dulu apa aku dulu Nah, nih? coba bentar Henry ya. dulu deh. Yang cowok dulu kali ya. Iya, 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 Seru Henry nih dulu. kalau cowok kalau bikin gambaran karakter. Kalau karakter, kalau aku nih ya karakter tuh biasanya nama dulu biasanya. Namanya siapa? Oh, Misteri Laskar Dara, misalnya nih. Dara, umurnya nggak terlalu dipikirin ya, kelas berapa? Gitu. Umur nggak terlalu dipikirin banget lah, paling yang sesuai aja. Eh, Dara, nama lengkapnya dulu pernah mikirin tuh nama lengkapnya Dara. Nah, dipikirin tuh. Terus ada keluarganya, dia orang tuanya ini ada nggak nih orang tuanya, apa enggak gitu loh. Kalau dari segi fisiknya, kamu gimana cara menggambarkannya? Misalnya tingginya, warna kulitnya, Susah tuh. Itu nah, gimana? Halo? ya ada satu. Ini apa kalau fisik itu susah tuh. Nah, Darah apa? Rambutnya warna apa itu gue nggak pernah mikirin sampai sekarang nggak pernah dipikirin. karena udah lebih dititik beratkan ke ininya aja kali ya, tentang latar belakang keluarganya mungkin, atau Sebenarnya nggak Ini ya, terlalu juga. nyawanya Nah, karakter, nyawanya karakter. Nyawanya cerita itu kan sebenarnya kayak gimana sebuah karakter itu menjalani ceritanya dia ya. Kecuali emang ceritanya menitik beratkan ke fisik, kayak misalnya apa namanya mungkin dia rambutnya warna apa itu ngaruh ke plot cerita keseluruhan. Cuma kan ya nggak mesti ya, banyak kan hmm. dari sifat sama karakternya. Kadang juga pembaca udah dideskripsiin pun nggak kebayang ya. Iya, betul. Jadi kayak ya udah banyak yang bisa dieksplor selain ini Iya, fisiknya. betul. Nah, kalau Zella gimana, Zel? Kalau aku masih masih seneng sih kayak misalnya karakter siapa gitu karakterku cewek ya Aziza lah bentuknya gimana apa dia tinggi terus kemudian dia berhijab tapi aslinya rambutnya tuh panjang rambutnya hitam terus dia ada keturunan Timur Tengah apa segala macam dan aku itu kalau nulis sama sebenarnya kayak masnya cari nama dulu jadi kadang-kadang tuh buka Google cuman buat cari nama-nama yang unik gitu dan ternyata munculnya tuh selalu di situs bayi di situs kayak ibu dan anak gitu tuh berasa jadi kayak udah nikah muda kadang tuh kayak ya Allah segininya banget ya perjuanganku gitu kayak ya sudahlah orang Betul, betul. bayinya aja belum ada lebih sering dikira bayi malah dikata udah punya bayi kan agak gitu sih terus lebih ke personality kayak dia sukanya apa dia Iya, iya. kalau Iya. Mbak Iza kan lebih ke ini ya MBTI ya lebih ke psikologi kalau aku lebih ke zodiak sih. Hmm. Nah, ini satu trik yang bagus lagi nih. Pakai zodiak. Jadi nggak melulu. Kadang-kadang kan yang diribetin sama penulis yang punya keterbatasan visual tuh, Kak, kita loh nggak bisa gambarin si tokoh kita itu bentuknya kayak gimana, rambutnya kayak gimana. Bisa kalau kalian mau belajar, kalau kalian mau beradaptasi, sebenarnya gitu. Hmm. Kebanyakan orang kan mikirnya tuh udah mikir ribetnya dulu, cuman adaptasinya nggak mau gitu. Itu kan yang bikin susah. Nah, iya. Coba mungkin dari Zelda ngasih tips-tips, bisa ngasih tips ke teman-teman yang mau belajar memberi apa mendeskripsikan fisik nih bagi teman-teman yang tunanetra khususnya. Iya, sebenarnya lebih ke kalau sekarang kan ada banyak tools yang bisa dipakai buat nanya. Iya, aku aja sering nanya AI kok. Kalau Iya. warna Hmm. warna coklat itu udah berapa jenis, terus cocoknya tone-nya ke apa aja, mix and match-nya seperti apa. Terus kalau ada orang dengan warna rambut kayak gini, misalnya kayak kemarin deh, aku nulis ada satu part di mana karakternya itu punya rambut warna ungu, gitu kan. Hmm. Rambut warna ungu tuh normal nggak sih buat
dipakai sama manusia pada umumnya gitu. Karena kan sebenarnya ceritaku tuh lebih ke arah slice of life. Jadi ketika ada sesuatu yang kayak rambut ungu, aku langsung menjelaskan di bawahnya bahwa dia itu anak seni gitu, anak anak film dan Hmm. televisi, makanya bisa sembarangan begitu warna rambutnya kan gitu. Jadi lebih ke arah eh, cari informasi sih lebih tepatnya. Kalau kalian nggak bisa lewat manusia ya lewat AI nggak masalah banget juga gitu. Yang penting Iya. kalian punya patokan dan punya gambaran umumnya gitu. Oh warna coklat tuh kayak gini 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 deskripsinya. Oh warna biru tuh gini gini. Jadi nggak ada lagi ya alasan eh, tunanetra tidak bisa menghidupkan karakter dalam ceritanya dengan alasan keterbatasan visual itu tadi nanya makanya gitu intinya sih. Ya, biasanya kan misalnya nih kalau mau apa karakternya tuh lagi bukan lagi maksudnya karakternya tuh make setelan apa gitu kan bajunya ini warna apa Hmm, cocok dengan warna apa. Nah, itu mungkin bisa ditanyain juga ya ke AI. bisa, bisa. Banyakin baca juga karena kadang-kadang eh, penulis-penulis itu juga deskriptif kok kalau menggambarkan tokohnya, entah dia rambutnya warna apa, atau dia hari itu mau pergi ke suatu kegiatan pakai baju apa, atau nuansa rumahnya warnanya kayak apa. Nggak mungkin lah nggak gitu. Jadi memang intinya lebih ke arah sebenarnya bukan bukan antara mampu dan nggak mampu, tapi mau dan nggak maunya itu loh Kak. Iya. Mau dan nggak maunya untuk belajar itu. Kalau aku sih bisa bilang kayak gitu. So sorry ini mungkin terlalu keras, tapi fakta lapangannya kayak gitu. Oke, wah ini mantap nih. Ada tips-tips. Apalagi sekarang dengan munculnya beragam macam AI gitu kan kita sangat terbantu. Yes, Apa setuju. kalau ingin menanyakan sesuatu, ajakin aja ngobrol si AI. Iya lagi. Aku ya sering gitu kok. Tenang aja. Begitu pula mungkin dengan ini ya, deskripsi tempat. Mungkin seperti itu juga kali ya. Kurang lebih sama deskripsi tempat, terus orang, fitur wajahnya kayak apa, rambutnya kayak apa, tingginya kayak gimana itu lebih ke arah gitu sih. Memang harus Hmm. deskriptif kan kalau kita kan nggak mungkin gambar. Makanya itu tunanetra nggak bisa buat komik ya karena itu masalahnya kan gitu. Oke. Oke, teman-teman ada lagi yang mau bertanya nih ke Zelda, ke Mbak Iza, ke Henry. Oh iya, Henry belum ceritain nih proses kreatif bukunya tuh, Misteri Laskar gimana tuh? Mungkin bisa diceritain. Ah, Misteri Laskar itu mulai ditulis jadi itu mulai ditulis tahun 2022. Awal banget nulis tahun itu juga. Waduh. Jadi, Terus, oh ya. Jadi jadi gini, itu berliku sih. Awalnya kan sebelum itu ada proyek-proyek lain yang gagal lah. Entah hilang draftnya, nggak sengaja, nggak tahu kenapa. Entah, ya sengaja dihilangin karena rasa jelek banget proyeknya. Nah, salah satunya proyek sebelum Misteri Laskar. Ini ada satu tuh sebelum Misteri Laskar, si Dara itu ada di proyek di cerita cerita anak atau apa gitu intinya. Sebenarnya nggak apa ya, bukan nggak bermanfaat sih. Ya cuma Dara mengingat masa kecilnya. Udah segitu. Simple, simple banget kan. Itu juga ada cerita. Itu dari baca satu si novel tentang anak-anak janji gitulah. Anak-anak dua orang janji bakal apa ya dulu ya, dia nggak saling lupain satu sama lain. Terus ada petir gitu kan. Besok apa di ini tuh ada petir itulah. Atau apalah gitu, udah lama juga sih. Gitu. Itulah yang jadi cikal bakal si proyek yang ya itu yang ada darahnya itu. nah berarti Terus ya uh, berarti kamu sebelum bikin buku Misteri Laskar sudah pernah menulis satu cerita yang tokoh-tokoh eh, dalam Misteri Laskar tuh sudah ada di situ sebelumnya ya. cuma si darah. Cuma Dara aja, oke. Yang Berarti lainnya nggak ini tahu tuh di sequelnya situ. Dara ini berarti ya, Misteri Laskar. Enggak. Oh, Beda banget. oh beda. Cuma Kalau namanya yang sama gitu. di darah dipindah gitu loh. Makanya ini agak nyambung kan. Itu kan awalnya judulnya tuh masih ingat tuh janji sahabat, simple juga tuh.
terus ganti memori darah itu, nah itulah yang cikal bakal darah kayaknya sih dari, ya darah juga sebenarnya dari novel lain sih, dari novel lain kok nama darah lumayan nih, oke jadilah memori darah karena alurnya flashback, Eh, ya, tapi file ulang waktu di connect ke laptop itu agak lupa agak lupa sih gimana tuh di connect ke USB. tapi yang Terus benar-benar pernah diterbitkan secara publik itu yang Misteri Laskar itu ya? iya yang misteri Laskar yang wah itu berliku ya, intinya gini, yang itu hilang, nggak tahu kenapa ya, ini kayak dibuka di HP, di download gitu ya kan, sampai jadi edit di laptop, download nggak tahu kenapa hilang. Wah itu udah nulis 100 kata waktu itu, lumayan kan, waktu itu 100 kata tuh udah kayak, ya sampai sekarang udah nulis banyak juga lumayan sih, tapi dulu wah itu lebih, itu udah lumayan Nah, jadi hilang prosesnya itu memang sudah ada kamu bikin cerita sebelumnya dengan tokoh Dara, cuman hilang ya gitu kan, ya. hilang weh. Itu Nah, sampai mau udah akhirnya udah kamu pengen udah nerusin lagi. Nah, jadilah Misteri Laskar dengan mungkin dengan alur yang berbeda ya dari cerita nggak yang cuma kamu sudah buat sebelumnya. awalnya mau dilanjut, mau diulang. Nah, Itu cerita itu mau diulang, tapi bingung gimana dulu nulis apa, diulang sampai 100 kata tuh gimana, bingung dulu kan, itu ngalir aja idenya, emang lagi ngalir. Ya udahlah, tapi dulu juga belum tahu bikin outline dulu kan. oke. Nemu lah di internet cara membuat outline. Oh gini gini gini, ya udah bikinlah outline novel Memori Darah. Udah bikinlah Oke. Akhirnya diterbitkan di tahun berapa kemarin ya? 2024. 2024. Ya, tapi sebelum kan memori ini masih masih di, ya itu gitulah. Begitu Memori Darah di outline, nggak tahu kenapa kepikiran, gimana kalau di hororin. Ah lu kok Oh bisa iya, itu gitu. genrenya horor ya. Nggak, Memori Darah itu fiksi anak, Memori Darah itu kayaknya fiksi anak sih, karena isinya itu cuma main apa ya, rekapnya Darah dari TK sampai SD. Seingat gue ini, singkat-ingatnya ya, ingat dulu. Kalau yang Misteri Flashback gitu, Laskar ini flashback kan agak benar horor horor, ya genrenya. horor Hmm. agak horor, terus juga berliku gitu pemilihan judulnya kan, dari Kenapa awalnya darah awal kenapa gitu. Henry seneng Apa genre horor? ya, karena bacanya itu dari zaman 2014-an SMP ya adalah Hmm, 2018 2019 kan bacanya oh. Jadi kamu seleranya Jadi genre itulah tulisan horor gitu ya. Boleh. horor demennya dulu, horor itu gitulah. Waktu Misteri Lost juga kan ada, sebelum Misteri Lost kan ada darah, awalnya itu darah horror experience apa gitu, soal bahasa Inggris, karena ya kepengaruh novel online lah dulu kan gitu loh. Gue ganti tuh apa tuh judulnya sampai akhirnya yang paling inget tuh darah teror yang hilang, The Lost Terror, itu lumayan lama dipakainya ya, darah teror yang terlupakan, sama akhirnya diganti lah udah darah teror teror yang hilang sampai 2024 gitu loh. Nah, ini apakah ada Itulah yang bertanya ini itu. di kolom chat atau gimana? Belum Kak, aman. Aku ngintipin dari tadi. Oh, ada yang mau Oh, ya. bertanya, Oh, ada yang raise hand. Silahkan. mana? Halo, selamat siang. Selamat Sa- siang. Iya, Halo Kak siang. Tapi Iin. agak putus-putus, Kak. Hah? Halo? Ya, halo. Silahkan, Jelas? silahkan. Udah, Iya. udah aman-aman. Halo, udah. Iya, Udah jelas. mohon maaf, izin bertanya nih. Sebenarnya saya senang sekali dengan eh, ketiga narasumber ini, luar biasa banget. Kira-kira saya dikasih pertanyaan berapa ya? Boleh tanya nih. Takut kebanyakan. Ya, terserah mau. Ya, Berapa Mbak Iza? Sepakatnya berapa nih? iya berapa? Mas Coba Hendy. dua aja dulu. Oke deh Kak. Oke. Ya, Boleh dua nggak? aja dulu yuk. Boleh nggak saya tanya dulu khusus untuk Kak Zelda ya? Boleh nggak Kak? Oh, boleh. Silakan, aduh, dekan aku nih.
Luar biasa suaranya indah ya. Penyanyi, penulis. Amin, insya Allah. Iya, Kak Selda nih. Ah, boleh tahu nggak eh, apa itu tantangan dan benefit menulis di KBM eh, bagi tunanetra? Sebenarnya Mungkin jujur dua kalau di tantangan KBM, dan dua tantangannya manfaat dulu. gitu. Iya, manfaat. Tantangannya dulu ya. Ya, Karena KBM itu kebanyakan itu isinya, mohon maaf kalau nggak tentang orang poligami, kalau nggak ranjang ya selingkuh. Itu yang susah. Mohon maaf ini mah mohon maaf. Kemudian kalau benefits aku udah sering monetize tapi belum dapat sampai hari ini. Nggak tahu kenapa, mungkin karena memang marketnya bukan di situ. Tapi aku mau pindah pun rumahku satu-satunya yang lebih akses itu cuma Wattpad, dan aku belum punya waktu untuk fokus ke sana. Terus KBM itu simple, makanya aku jadi kayak sementara karena aksesnya mudah aja dulu, jadi aku taruh di situ dulu. Nanti kalau misal skripsiku beres, aku udah lulus, aku udah feel free untuk melakukan apapun, kayaknya aku bakal balik ke rumah utama aja karena terlalu sesak di sana untuk genreku. Aku kayak nggak punya temen gitu loh di apa KBM tuh gitu. Tapi kalau monetize-nya lebih gampang memang untuk monetize. Cuman masalah dapat atau enggaknya ini buka-bukaan aja ya Kak. karena aku udah bergabung lama, tapi di sana memang susah ternyata. Banyak cerita yang katanya udah dapat ratusan juta apa segala macem. Sementara aku di sini masih berpontang-panting mencari apa yang salah dengan ceritaku. Kenapa cerita ranjang itu yang malah mendapatkannya gitu kan? Jadi ya sudahlah gitu. Wow, luar biasa banget ini. Aduh, tepuk tangan dulu kita buat Kak Zelda. Masih ada lagi Luar satu biasa. lagi Boleh, pertanyaannya. sebentar. Sebentar. Oh, itu tadi. Boleh nggak yang ini buat kakak-kakak non disabilitas? Kak Henry Oke, sama Kak Kak siapa? Mbak Iza, silakan. Mbak Yusa. Eh, kalau bagi kedua kakak-kakak ini untuk menulis di apa Lentera apa Lentera app Kalau ya kalau sama Henry di Lentera, kalau Mbak ya Iza di Wattpad. iya di Wattpad. Wah, ini luar biasa juga ini. Apa tantangan dan benefitnya bagi kedua kakak-kakak ini untuk menulis di masing-masing platform? Apa dulu nih? Silakan Mbak Kak, Iza dulu. iya Mbak Isa. Oke, aku ini ya, kalau aku kan pengalamannya di Wattpad aja ya, kebetulan belum sempat ngerambah ke yang lain-lain. Kalau di Wattpad itu, ke benefitnya itu karena hmm, nyari komunitasnya lumayan relatif mudah dalam artian Wattpad ini kan istilahnya udah lama berdiri, terus banyak yang tahu juga kan. Mm-mm. Terus kayak kalau misalnya kita nge-share cerita dari Wattpad itu tuh kayak orang nggak usah login tuh masih bisa baca, cuma nggak bisa komen sama ngasih vote aja, cuma masih bisa Betul, baca. betul. Sama iklannya aja sih paling nyebelin. Cuma maksudnya di luar itu tuh yang kayak paling gampang buat nge-share-nya dan orang paling banyak tahu itu masih di Wattpad. Jadi enak. Pun misalnya kita baru netes pun kayak banyak. Aku kan lebih sering main di Twitter ya daripada di Instagram. Kebetulan aku juga lebih suka media sosial yang basisnya teks sebenarnya. Jadi Mm-mm. mainnya kalau nggak di Threads, di Twitter, di X. Di X Nah, di ya. X itu kan ada namanya Manifest. Manifest itu tuh semacam apa ya? Kalau radio, kalau kayak diibaratin radio itu kayak kita bisa ngirim pesan lewat akun yang udah lebih gede gitu loh. Jadi kayak ada akun yang emang khusus buat nyebarin cerita-cerita Wattpad, atau kalau kita mau sharing bacaan, atau kalau penulis mau promosiin tulisannya itu bisa lewat situ. Iya, Nah, dari segi benefitnya, jaring audiensnya lebih gampang, kalau menurutku ya. Tapi nggak segampang itu juga sih. Nah, Mm. tantangannya, sebenarnya aku ngerasa mungkin yang masalah genre favorit itu romansa yang kayak dark romance, selingkuh-selingkuhan itu lumayan umum ya. Iya. Soalnya di Wattpad juga kalau aku lihat juga banyak kan minatnya kalau nggak old money yang anak konglomerat, Nah, ya selingkuh-selingkuhan antara petinggi-petinggi,
Kalau nggak gitu mafia-mafiaan tuh kan masih banyak tuh yang demen. Sedangkan yang aku tulis jauh banget dari situ. Kayak Iya. konfliknya itu kan sangat sederhana. Jadi nyari pasarnya kayak harus agak ngubek dikit lah dari komunitas yang aku bilang luas tadi tuh kayak terus ngubek-ngubek lagi gitu sampai ketemu pasarnya kayak gitu. Iya, kalau nggak CEO dosen. Padahal sebenarnya banyak banget kayak ya ini fun fact-nya ya. Justru teman-teman aku yang alhamdulillah dapat rezeki nerbitin buku di penerbit mayor, itu malah yang di Wattpad itu views-nya nggak sebanyak itu, nggak sampai kayak yang ratusan ribu atau jutaan. Oh gitu ya, Mbak. Iya, jadi sebenarnya kalau di Wattpad itu plusnya dia populer, minusnya karena populer ceritanya banyak banget, jadi susah banget kayak buat naik, yang sampai naik banget. Cuma banyak hidden gem di situ, banyak. Sebenarnya ceritanya bagus, cuma kelelep aja gitu. Itu justru yang diterbitkan malah yang nggak sepopuler itu ya. Biasanya. Kalau mayor, iya, tergantung mayornya sih. Cuma banyak lah, kayak banyak yang emang populer dan diterbitkan. Banyak yang sebenarnya mungkin kalau cuma lihat views-nya mungkin nggak sepopuler itu, tapi ya terbit dan penjualannya bagus gitu. Jadi ya masih ada harapan lah. Meskipun mungkin dari segi pembaca nggak sebanyak itu. Ya, itu kan ada udah apa bukunya Mbak Isa kan udah ada yang diterbitin ya. Iya. 7 Days Before itu. Itu bisa diceritain dikit nggak, Mbak? Itu tuh sebenarnya naskah lomba ya. Cuma kebetulan 5 bab pertama itu di-upload di Wattpad. Waktu itu juga emang diminta di-upload di Wattpad, tapi cuma sebagian bab. Jadi emang versi fullnya belum pernah publish di mana-mana. Alhamdulillah jadi salah satu naskah pilihan dari si penerbitnya, penerbit Ponyo namanya. Dan dia jadi akhirnya lolos buat diterbitkan. Gitu. Kalau dibandingin dengan cerita-cerita yang lain, gimana viewsnya, Mbak? Kalau yang 7 Days Before itu, dibandingin Dikit banget itu mah. Dia 3.000 views aja nggak nyampe. Karena emang nggak pernah publish versi fullnya ya. Oh, Jadi kayak orang kan biasanya kalau di Wattpad itu kan nyari yang tamat. sampai kelar. Biasanya kalau misalnya nggak sampai kelar tapi masih dicari-cari, mungkin nanti endingnya ada di Karya Karsa atau platform berbayar lainnya. Karena Wattpad gratis ya. Nah, kalau misalnya yang endingnya nggak lengkap tapi tetap rame itu biasanya emang yang penulisnya udah punya nama banget, yang istilahnya udah punya basis lah. Jadi kalau dibandingin sama yang lain ya viewsnya dikit dia, soalnya aku nggak pernah ngepost versi fullnya. Terus waktu itu kan nggak perlu dipublish versi fullnya. Nah, itu gimana akhirnya bisa diterbitkan, Mbak? Karena itu naskah lomba. Jadi Oh kayak iya, naskah lomba ya, berarti. Jadi yang ngadain lomba itu si penerbitnya itu ya? Iya, tiap tahun dia ada. Wah mungkin nanti teman-teman bisa tuh ikutan Prospeknya lumayan kok itu. lihat Biasanya publishernya. awal tahun dia ngadain. Kak, Ya. lanjut dong yang Kak Hendri. Oh iya. Silakan BTW, Henry mau dijawab tentang sebelum tantangan Kak dan Hendri benefit jawab, tadi Kak Is mulai tulis di Wattpad sejak tahun berapa? 2020 ya. Mulai nulis 2015. Oh, Yang 2015. di Wattpad. Oh, sebentar, ada yang ketinggalan juga. Kalau Kak Selda di Wattpad sejak tahun berapa dan di KBM sejak tahun berapa? Kalau aku di Wattpad sebenarnya kalau pakainya dari 2017 tapi lebih ke bacanya. Nulisnya di Wattpad tuh baru 2020 pas pandemi. Itu KBM? novel pertamaku ya yang terbit pas pandemi itu ada di Wattpad yang judulnya Bahagia. Kalau di KBM baca sama nulisnya tuh di 2020 itu sampai sekarang. Gitu. Jadi yang lebih nyaman dari antara dua itu apa, Kak? Wattpad atau Aku dua-duanya? nggak bisa milih sih, karena Oh. kalau lagi ngejar simpelnya ya mungkin KBM, tapi kalau aku pengen serius kayak kemarin tuh aku sebenarnya punya cerita yang aku posting nggak niat di Wattpad. Kalau yang pernah lihat SW ku, judul ceritanya adalah I Love You Kak, tentang anak SMP yang suka sama mahasiswa KKN di sekolahnya.
itu tiba-tiba first rank di Wattpad. Aku juga nggak tahu, kaget banget, baru terjadi gitu. Padahal aku juga nggak niat-niat amat. Jadi memang ya mungkin kayaknya pada Emang akhirnya aku bakal kembali ke rumah lama sih, ke Wattpad gitu. Wes, mantap Laris. Udah dapat duit belum dari itu Wattpad? Sorry. Gini Mbak, aku memang nulis tuh ada arah ke sana, tapi Oh. eh, aku punya goals yang lain daripada daripada cuma soal uang kalau menulis. Hmm. Bukan karena aku nggak realistis, tapi karena Hmm. aku udah ngerasain sendiri manfaat dari menulis itu apa. Salah satunya itu bisa membantu aku healing proses juga dalam apa? Dalam pertarunganku, konflik batinku dan kondisi mental aku sekarang. Jadi aku ngerasain impactnya banget bahwa menulis tuh nggak menolong sepenuhnya, tapi ketika kita nulis tuh kayak kita tuh kayak lagi meringankan melakukan ya. perjalanan gitu loh. Ha-ha, lebih lebih membuat jadi ringan. Hmm. Aku nggak menutup kemungkinan bahwa aku cari cuan juga lewat menulis, tapi kalau semua orang cuma punya tujuan itu dalam hidup mereka untuk menulis, yang ada mereka nggak jadi nulis tuh. Mantap, perlu ditiru ini. Oke. Oke, terima kasih Kak. Nah sekarang Kak Ya, Henry. Mungkin mau ditambahin lagi Kak? Iya Kak Zelda. Ada udah yang udah. ada yang Mas bertambahin. Hendrinya nanti ngantuk loh itu. Aja dulu. Silakan Henry dijawab dulu apa tantangan dan benefitnya menulis di Lentera. Antara F itu kan dia nggak kayak tempat lain yang kan dia upload per bab. Jadi dia full upload langsung beres ke Google Form. Oh, Kalau dulu sih, oh ya sekarang bisa lewat email nggak sih ya? Dulu bisa lewat email sih, sekarang ada formnya. Nah tantangannya apa? Cover dia Iya, kan cover. dia nggak bisa cover tuh kan, dia mah harus sendiri. Oh, jadi kalau di Nah tantangannya Lentera kalau covernya dibuatin sama mereka atau kita buat sendiri? sendiri, makanya kan dulu agak lama kan, gimana? Dia Dibuat sendiri ya. nunggu cover gitu, gitu, iya loh. Kak, Cover covernya itu setiap halaman atau bagaimana? Saya bingung cover depan atau cover yang untuk depan aja sih, nanti cover depan. Iya, depan cover aja sampul. Oh, aja. ampun. Itu kan perlu layout segala macam tuh. Iya Perlu belum layout, nah gini layoutnya ada layoutnya apa-apa nanti dikasih kalau kita kirim tadi perlu iya, perlu terima gitu. ilustrator untuk mendesain. Ya sebenarnya kalau layout sih kalau kita bisa layout, dia layoutnya paling cuma apa sih, margin segini 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 udah gitu loh. Spasinya segini itu aja sih. Jadi Oh ya memang Lentera itu sifatnya perpustakaan. Jadi fokus ya, bukan per bab yang diupload ke sana, tapi memang sudah jadi satu buku. jadi ya sebenarnya waktu itu juga sempat mau upload di mana-mana kan, Mister Laster itu 2 tahun antara app itu 2023 baru 2023 2000 apa ya, intinya waktu nulis itu pertama kali, waktu alurnya masih yang wah beda lah sama yang sekarang, belum ada Lentera app dulu kan kayaknya, kalaupun ada masih beta kayaknya iya, atau gimana kurang tahu juga sih. Terus kamu merasa benefitnya apa tuh, Hen, menulis di sana? Ah, tahu ya masa kan gini, awalnya kan memang udah nulis di Wattpad atau di mana lah gitu loh, nggak tahu terus di Lentera gini bayanginnya, coba buku gua bisa, ya buku aku tuh bisa masuk ke top 10 buku populer. Nah itu tuh kan ada di situ tuh, kayak buku-buku yang lain kan ada buku motivasi tuh bisa loh masuk buku populer. Nah bayangin gini, coba buku aku bisa masuk ke buku populer juga, 10 buku populer. Sempet nangkring gitu akhirnya, nangkring. Jadi sebetulnya eh, apa? Kamu merasa tertantang gitu ya? Bisa nggak buku saya ini jadi buku terpopuler Buku di situ? populer. Iya, 10 buku top top 10-nya, top 10 lah. Ya benefit kan dia dari iklan, royalti gitulah. Jadi emang agak itu, ya bisa sih, bisa di per halaman gitu. Yang kamu rasain itu perbedaannya
ketika menulis di Lentera dan platform lainnya, apa tuh benefit yang lebih kamu rasakan di Lentera ketimbang yang lain? Nggak pernah di platform lain justru di Lentera. Cuma kalau dari ya gimana ya, nggak pernah di platform lain, weh. Oh, Bisa Laskar tuh kan ya emang sempat platform dulu ada namanya Joel apa aja itu, Joel ada Wattpad dulu sempat di Noveltun jadi chat story, dulu sempat jadi chat story, cuma nggak jadi, diganti. Itu draft pertama itu ya, karena ada beberapa draft yang diganti kan. Itu kan awal chat story terus ganti novel, sempat bingung kan ya. Awalnya udah fix di platform ini tuh, sekarang juga platformnya udah nggak ada kan ya, udah ditutup platformnya. Ya Lentera sih masih, ya Lentera masih ada, makanya kenapa dipublish gitu di Lentera kan. kalau dari segi aksesibilitasnya gimana di Lentera? Akses ya, akses banget, malah Lentera itu akses loh, cuma emang nggak bisa pakai web, harus download aplikasi dulu gitu loh. Ada Hmm. login dulu baru bisa baca. Nah, itu makanya dulu sempat trauma, bukan udah trauma sih, sempat aduh ragu, baca nggak ya? Kan ada beberapa platform yang nggak akses, login nggak ya gitu loh. Oke, ya udah coba login, oh bisa, ya udah baca lah tuh. Sebenarnya sempat mau ke Terlaskar, sempat mau ke penerbit loh dulu gitu loh. Ada rencana mau dibawa ke penerbit nggak itu? Nggak tahu ya, tapi ada rencana mau direvisi kalau bisa diulang lah gitu, karena eh kayaknya belum sesuai gitu loh. Kayak kok stuck di sini aja, lu kayak nggak penasaran amat sih. Darah kayak nggak ada rasa penasaran apa gitu isinya, kayak itulah sama SMA Laskarnya itu kan. Ya, berbincanglah dengan editor. Pasti dia lebih tahu gimana caranya supaya cerita ini bisa ada nilai-nilai apanya ya, istilah nilai plusnya atau bukan nilai plus ya sih. Iya gitu loh. Maksudnya bagaimana supaya cerita ini lebih menarik pembaca gitu. Iya makanya. Oke, ada lagi Oh, yang mau bertanya? luar biasa banget. Terima kasih banyak loh Kak Hendri. Dari tahun berapa Kak? Ada yang kurang di menulis di Lentera? 2020 2020. itu Oke. bicara sekarang. Ini rata-rata ini 2024, Pertanyaan kayaknya pandemi ini. pertanyaan 2024, terakhir nih 2024. Kak, Kak buat kakak-kakak semuanya. Kira-kira di Lentera bisa akses buat difabel netra tidak ya? Bisa, Itu Bisa. bisa, Henry itu bisa. tunanetra loh. Oh ya? Iya. Sorry, aku kira dia. Wow, luar biasa banget. Amazing. Wow. Oke, oke, thank you. Oke, yang lain masih ada yang mau bertanya? Ayo Kak Marji yang baru masuk, Kak Marji, mumpung ada Udah ini keluar nih, lagi. narsum-narsum keren ini. Kak Marji juga penulis di Wattpad. Oh, Sebentar dia Silakan belum buka teman-teman mic yang apa. lain kalau masih ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri. Ada lagi kah? Oh ya, saya mau nanya lagi nih ke Mbak Iza. Untuk selanjutnya ada rencana mau nerbitin buku lagi nggak, Mbak Iza? Insya Allah bulan depan itu Dapur Ajaib udah punya rumah baru ya. Oh, mana? Ya, jadi boleh inilah. Nanti aku ada apa pengumuman juga di Wattpad, cuma emang dari penerbitnya woro-woro nanti sekitar pertengahan Mei baru yang bener-bener gencarnya promosinya hmm. gitu. Terus apa lagi ya, mungkin mungkin itu sih kalau yang menerbitin buku ya. Kalau bisa nulis cerita kebetulan sekarang lagi ada hal lain yang masih perlu diprioritaskan. Jadi Oke. skill dikit-dikit lah, yang penting masih nyoba nulis. Masih nyoba nulis maksudnya. Masih nyoba buat konsisten nulis. Cuma emang update-nya nggak sekenceng pas Ya. tahun 2023 2024 kemarin. Iya. Oke. Ada yang resen nggak tadi nih? Kalau nggak salah ada ya? Atau ada yang nanya di kolom chat? Ada nggak ya? Kayaknya udah enggak sih Kak. Kalau yang aku lihat ya nggak tahu lagi kalau ada yang DM. Udah nggak ada lagi yang mau bertanya? Baik. Eh,
satu pertanyaan terakhir buat masing-masing nih. Bagaimana eh, pendapat teman-teman penulis ini tentang industri eh, perbukuan di era Waduh, digital ini? nggak tahu. Apakah masih akan ada buku-buku apa bukan masih akan ada, tapi apakah masih akan orang akan lebih memilih menerbitkan lewat platform atau buku cetak gitu? Gimana menurut teman-teman? Mulai dari Zelda dulu deh. Kalau aku itu kan memang penikmat buku dari berbagai jenis karena aku juga awalnya suka nulis tuh berangkat dari karena pertama kali aku bisa baca Braille yang langsung aku baca adalah buku cerita. Jadi dengan era digital sekarang tidak menutup kemungkinan bahwa buku bentuk fisik masih ada. Cuma itu akan jadi sesuatu hal yang mungkin nggak semua orang nggak semua orang akan suka dengan itu, tapi nggak ada salahnya kita tetap membuat hal itu bergerak di belakang tanpa harus menghentikan gerakan digitalnya sama sekali. Jadi kan kita tetap punya dua hal yang bisa dinikmati dari kacamata yang berbeda gitu. Hmm. Jadi, tapi kan kalau buku fisik, kalau bukan Braille kita nggak bisa baca, Zel. Benar, benar. Tapi masih ada orang yang aku pernah loh, ada orang yang tiba-tiba bilang sama aku, kamu tahu nggak, wangi terenak di dunia itu wangi apaan? Eh, Ini yang bilang waktu itu salah satu mentor menulisku juga. Apa Kak? Aku bilang, itu kata mereka ini, mungkin Mbak Iza juga relate ya, itu wangi buku yang baru dibuka dari plastiknya. Atau wangi Wah, buku di toko buku. Ya iya, nggak, ya nggak, ya nggak. betul, betul, Banyak loh betul, yang bilang kayak gitu. Jadi betul. memang Ada. kita tidak bisa memungkiri bahwa era digital harus terus bergerak, tapi kalau kita nggak mau meninggalkan yang lama itu juga sah-sah aja. Jadi biarkan saling melengkapi aja gitu. Kalau Henry gimana, Hen? Menurut Henry? Wah, suruh ngomongin ini ya. Emang di kelas kebanyakan ini sih, masa ada yang bilang, kan suka nanya, ada yang nanya nih, lebih suka baca buku fisik atau digital. Mm-mm. Nah, itu sih. Cuma kalau Nah, masalah bakal saling kayak misalnya apa, misalnya kan kayak lagu kan sekarang full digital ya kan CD, emang ada grup band indie sih rata-rata, nggak semua sih. Ada beberapa penyanyi indie yang nyetak fisik. Itu kalau cek di Instagram tuh ada misalnya siapa atau ada versi CD-nya tuh lagu albumnya kan. Mungkin bisa gitu ya, mungkin di apa kayak limited edition atau gimana, atau itu sih dia cara jualannya gimana. Tapi ini dicetak gitu kan. Nanti kan ada cetak fisik lah gitu loh, selain digitalnya. Gitu. Mungkin bisa aja misalnya eh, pre-order terbatas fisik gitu. Nanti digitalnya di mana gitu. Mungkin bisa juga kayak gitu. Gitu loh. eh, kalau dari segi harga kan biasanya yang digital tuh lebih murah ya daripada yang fisik. Kalau di e-book ada buku Mayer tuh harganya lumayan. Nggak tahu kalau cetaknya ya. Kalau e-booknya ya tergantung sih, ada yang 50.000, 40.000, 60.000 ada Iya, lah. kalau Ada yang yang e-book itu biasanya lebih murah daripada yang buku fisiknya. Biasanya begitu. ya, Dan apa menurut Henry itu gimana tuh pro prospeknya ke depan dengan harga yang lebih ya. murah itu? Khususnya untuk penulis ya, khususnya untuk penulis. Kalau dari segi Nggak tahu ya pembaca kalau tentu kita pilih yang lebih murah. murah ini dong murah. Atau gratisan kalau ada gratis. Da- Dari segi penulis gimana Hen? Dari sudut pandang penulis. Menulis ya mungkin bisa mencari atau bisa nyari apa kayak nggak baca lebih banyak kan murah. Atau kalau misalnya nih mungkin ada platform buku yang apa, oh, yang kayak misalnya kayak Spotify gitu kan, yang gratis tapi ada iklan, atau kayak Lentera App, Spotify mau musik, ya gitulah, yang gratis tapi ada iklannya, bisa baca buku dari penulis-penulis terkenal gitu loh. Ya kayak musik streaming mungkin kita nggak tahu ya. Kan musik sekarang ya itu kan dari lagu mayor yang mainstream sampai lagu-lagu indie digital semua. Mungkin fisik ya jarang, tapi ada gitu kan.
teknologi itu praktek di Instagram ada kan? Gitu Jadi loh. Mungkin mungkin gitu. bisa Atau ya, disiasati dengan iklan gitu ya, walaupun gratis ya mungkin. di Ya atau digital. ada atau ada platform berbayar kayak Playbook kan Google Playbook bayar kan. Hmm. Salah pakai itu gitu loh. Oh, oke. Gitu loh. Nah, dari Mbak Isa sendiri gimana, Mbak? Bentar, ini tuh aku tiba-tiba kepikiran pertanyaan tapi ntar dijawab dulu deh. Kalau misalnya dari aku pribadi ya, ngelihat industri penerbitan sekarang, penerbitan yang gede-gede pun udah mulai ini ya, istilahnya melebarkan sayap tanda kutip. Jadi sekarang buku-buku mereka itu lumayan banyak juga yang ada di Google Playbooks atau mungkin kalau versi gratisnya di Ipusnas, di ruang Hmm. buku Kominfo itu kan udah mulai banyak juga. Iya. Nah, tapi di sisi lain, buku fisik itu kalau sekarang ya, aku ngeliat trennya itu teman-teman biasanya kalau beli buku fisik itu berarti Hmm. pingin mengoleksi bukunya. Jadi mungkin emang pingin support penulisnya mungkin saking sukanya atau Betul. ya pingin dipeluk gitu. Nah, Oke. jadi bisa sih kedua ini berjalan beriringan. Kayak gitu sih kalau yang aku lihat ya. Cuma emang sekarang trennya kalau dari pengamatan karena cetak kertas tuh juga mahal ya. Iya, betul. Jadi udah mulai shifting ke digital Oke. tuh. Tapi yang saya perhatiin selama ini ya, Mbak, orang itu akan merasa lebih sah sebagai penulis kalau bukunya udah ada cetaknya gitu. Gimana? Karena ini sih Kak, mungkin kalau di sini itu orang tuh biasanya dianggap penulis kalau bukunya ada di toko buku. Nah, betul. Kayak ada cetaknya. Nah itu image yang masih belum bisa dihilangkan. Cuma misalnya ngomongin untung, lebih untung menulis. Kalau dari segi penulis ya, Iya. lebih untung online juga Nah, sebenarnya. nah. Biasanya royaltinya lebih gede. Kalau yang Hmm. dari teman-teman yang udah nerbitin lebih dulu ya. Iya, iya, iya. Cuma kayak preferensi apa orang-orang tuh kayak masih mungkin kalau buku fisik lebih enak bacanya terus kayak bisa dilihatin nih toko bukuku ada toko buku gitu. Mm-mm. Iya, betul. Kalau nggak Nah, salah itu untuk yang buku cetak tuh penulis cuma dapat royalti 10% ya, kalau nggak salah ya. tergantung penerbitnya kalau itu beda-beda. Oh, Tapi oke. emang kisarannya sekitar 8%, 10%, 15% ada. Hmm, hmm, hmm. Oke. Oh ya, tadi Mbak Isa ada pertanyaan atau gimana tadi? Iya, ada cuma ya semoga ini ya, semoga bukan yang sensitif karena jujur di aku jarang ketemu teman-teman yang apa istilahnya berkebutuhan apa beda Yang kebutuhan disabilitas. ya disabilitas. Nah, aku penasaran kalau misalnya kayak baca di Wattpad atau mungkin baca buku buku secara umum yang mungkin belum ada bentuk braille-nya gitu ya. Bacanya tuh kayak ada apakah ada versi audiobook-nya atau gimana? Ayo, teman-teman, ada yang mau bercerita ke Mbak Isa? Nah, jarang ketemu ya jujur aku. Jadi Aku boleh ya? Oke, oke, silakan. Oke Mbak Iza, jadi kita di gadget kita itu ada namanya pembaca layar. Pembaca layar itu fungsinya untuk ya karena namanya pembaca, dia berfungsi untuk membacakan apapun yang ada di layar. Sederhananya kayak gini. Mbak Za pernah pakai Google Maps? nah, Nah, itu cara kerjanya pembaca layar itu kurang lebih kayak TTS Google Maps kayak gitu, text to speech ya. Nah, terus kita itu biasanya baca dalam bentuk e-book. Jadi bisa bisa EPUB, bisa PDF, bisa Docs kayak gitu. Itu nanti dibacakan sama pembaca layarnya juga atau sekarang kita punya reader sama aplikasi pembaca buku juga, cuman itu dibacainnya sama AI, tapi AI-nya agak realistis gitu. Nama aplikasinya itu Eleven Labs Reader, itu buat baca. E-book oh, juga bisa. Terus kalau di Wattpad atau di platform itu ya iya kita pakai pembaca layar itu tadi di handphone, di komputer. Namanya kalau di handphone itu, kalau untuk Android itu TalkBack sama komentar screen reader. Kalau di iPhone itu, iOS itu voice over. Terus kalau di komputer, kita punya JAWS, Job Access with Speech, sama NVDA, Non-Visual Desktop Access, yang buat orang Australia. kalau Nah, fisik mana ya? Soalnya
Mungkin karena aku mainnya kurang jauh ya, tapi kayak aku masih jarang nemu novel ya, khususnya kalau Iya, buku iya. non-fiksi pernah nemu beberapa novel yang bukan diterjemahkan ya bahasanya, kayak dibikin versi braille-nya gitu loh, Dialih huruf. Heeh. dialih wahana. Iya, dia ditransliterasikan. Iya, Ya. kalau kayak gitu bacanya Ya diraba, Mbak. Kalau tulisan braille itu kan tulisan timbul. Jadi iya. Diraba. diraba dengan tangan. Enggak, maksud aku mungkin buku yang sebenarnya dia belum ada versi braille-nya gitu. Oke. Nah, itu yang selama ini masih menjadi kendala terbesar buat kami. Ah, Karena ada sih mungkin kita bisa pakai scanner ya untuk Iya. membacakan itu. Cuman kan cuma ribet lumayan banget. ya. Ya Allah, Iya, PR. Ribet. mungkin Ini loh bisa. ada perkara buku ini aku sampai ada cerita, maaf tapi ini agak aib ya. Aku tuh nggak diluluskan satu mata kuliah sampai akhirnya aku ngulang di semester 7 tuh cuman gara-gara dosennya tidak bisa menerima kalau aku tidak bisa membeli bukunya. Karena itu literally fisik dan tidak ada e-book. Itu kan diskriminatif ya. Iya, betul. Aduh, Bukannya tidak bisa ya. Apa ya? ya Bukan gimana? tidak bisa, bukan tidak bisa beli, tidak bisa baca gitu. Iya, belinya mah mau disuruh beli 3 juga kalau boleh ngomong, ayo monggo, orang nggak seberapa juga harganya. Cuman alasan tidak diluluskannya karena tidak punya buku itu loh yang konyol menurutku. Iya, aduh ya Allah masih ini ya, parah. Dosennya tua kebetulan, jadi ya ya Oh. udahlah, mau gimana Mm-mm. lagi. Kayak Iya. maksudnya mungkin ini bisa kayak jadi perhatian penerbit, mungkin penerbit besar ya. Mungkin kalau penerbit kecil masih kecil modalnya, kalau penerbit besar kan insya Allah ada ya. Iya, betul. Modalnya buat menyediakan Paling tidak buku yang e-book lebih. lah minimal kalau braille nggak sanggup karena begini Mbak, ini Kain juga kan berpengalaman nih karena pernah ikut nyetak-nyetak kayak gitu. Masalahnya misal katakanlah satu novel itu 400 halaman versi awasnya. Nah, versi braille-nya itu 2-3 kali lipat dari itu. Ah, Iya, emang jadi betul. gini, versi awas itu maksudnya versi yang pakai huruf Versi versi huruf yang bisa dilihat. huruf cetak, Iya, huruf gitu. reguler. Oh, Nah, kalau satu halaman dengan huruf cetak seperti itu bisa jadi 2 sampai 3 halaman dalam versi huruf braille, Mbak. Nah, jadi ah, kebayang kan kalau misalnya iya novelnya lumayan. 400 itu bisa jadi 800 atau 1.200 halaman kalau Iya, untuk Mana iya braille itu mesin kan. cetaknya pekerjaan. berisik lagi. Aku soalnya pernah magang di sekolah SLB yang ada produksi kayak gitu dan tiap hari denger kayak gitu nganging juga telingaku ya Allah. Berisik beneran deh, berisik banget. Dan itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencetak Setuju. satu buku aja gitu kan. Apalagi ngedit MBC-nya, aku pernah jadi korban lagi. Iya. Itu baru ngetiknya, belum ngeditnya gitu kan. Masya Allah, bener. Iya lagi, Kak. Ya, I Nangis. see. Berarti makanya. emang kayak keberadaan buku digital gitu itu sangat ini ya, jadi banyak yang lebih aksesibel karena ada versi digitalnya gitu ya. Kalau Iya, Ayur yang betul, ketangkap. betul. Dan apalagi sekarang dengan ada banyak AI yang bermunculan itu sangat membantu untuk membacakan. Selama ini sebelum AI itu muncul, kita mengandalkan yang namanya aplikasi pembaca layar seperti yang disebut Zelda tadi. Nah, aplikasi pembaca layar ini sebenarnya kalau di smartphone itu sebenarnya sudah ada. Coba deh kalau nanti Mbak Isa buka handphone, cari di aksesibilitas. Ada itu. Pasti ada. Di semua smartphone tuh pasti ada. Nah, nanti kalau nggak bisa matiin biasanya panik. Soalnya itu gesturnya kan beda. Aku pernah nyuruh orang kayak gitu, orangnya sampai datengin kosku loh. Aku nggak bisa matiin, gimana katanya lah. Itu Nanya ada dulu, kayak pokoknya di aturannya. semua smartphone tuh pasti ada. Iya, iya betul. Apa namanya aplikasi pembaca layarnya. Kalau di Android itu TalkBack, kalau di iOS itu VoiceOver. Voiceover. Dan banyak juga sih pembaca layar pembaca layar yang di luar dari itu yang diproduksi. Jadi kalau kita mau pakai tinggal diinstal aja, di-download, diinstal gitu. Seperti itu. Oke, makasih ya. Maaf kalau misalnya agak sensitif atau gimana. Enggak It's okay, ini apa-apa. kan Ini bagian dari pengetahuan buat edukasi. masyarakat umum juga. Benar. Iya. Iya, setuju. Eh, Oke. Makanya saya sangat setuju nih. Udah banyak penerbit yang mencoba
bukan cuma membuat ebook tapi membuat audiobook. Iya, sekarang Nah, audiobook juga lagi lumayan naik trennya. iya Karena betul. buat mungkin apa namanya, kita pun kadang juga nggak sempet ya kayak baca baca buku diem gitu. Biasanya Hmm, sambil nonton sambil jalan. iya, Jadi emang lagi naik sih trennya si audiobook ini. betul betul. Saya kan berlangganan story site apa Storytel, nah, aplikasi Storytel. Ah, Nah, itu Kukira Vizo, Kak. itu pembacanya keren-keren loh. Oh iya, Bahkan Kak. ada sampai Ada di penulisnya Android yang nggak? ikut bacain kayak di Lestari pernah dulu membaca bukunya sendiri. Dia filosofi Sebentar-sebentar itu kopi. harganya berapa? Spill dong, aku mau ikutan. Kita nanti Pasti berbagi mahal. akun boleh. Tenang aja. Oh, sharing ya kayak Netflix jadinya. Iya, iya. Ah, pasti mahal. Fix. Enggak, enggak kok. Kalau nggak salah itu berapa ya? Storytel. Saya lupa 39 apa per bulan. Wah, intip. Ah, Eh, Android ada kan? Hah? Android ada kan? Jangan Ada, bilang. ada, Oh, ada. nggak ada, aku nangis loh. Pernah juga saya nemu apa Dian Sastro ngebacain di situ. Wah, Ih, keren-keren. wah keren sih kalau gitu mah. Mm-mm. Jadi makanya trennya memang lagi naik nih audiobook. Bahkan Lentera katanya mau bikin audiobook juga tuh. ih, mantap. Iya. Oke, saya rasa udah cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya nanti silakan bertanya di media jejaring lintas aja. Nanti diterusin ke eh, bintang tamu yang hadir. Oke, terima kasih ya buat Mbak Iza, Zelda, dan Henry yang sudah hadir di siang hari ini. Iya, Sudah menyempatkan sama-sama. waktunya untuk berbagi pengalaman bersama teman-teman dan sobat-sobat lintas yang sudah hadir juga. Nanti ini juga akan diupload ke YouTube. Jadi sobat-sobat lintas yang belum sempat hadir, tenang aja. Ya, nanti bisa nonton rekaman ini. Gitu. Oke, teman-teman, selamat siang dan mungkin kita akhiri dengan mengucapkan salam literasi ya. Oke, Oke, siap. siap. Dan kita akhiri pertemuan siang hari ini dengan mengucapkan Salam 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 literasi. literasi.